Shalom, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di penghujung minggu, bahkan di penghujung bulan. Dan kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan lebih daripada itu kita bersyukur karena kita boleh terus ada dalam hadirat Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena darah anak domba Allah yang menguduskan dan melayakkan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang boleh kami nikmati di dalam kasih karunia. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kami bersyukur karena darah-Mu yang melayakkan kami, menguduskan kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Engkau yang mengampuni setiap dosa dan salah kami. Engkau yang tidak mengingat-ingat pelanggaran kami. Sebab itu kami bersyukur, kami datang menyembah-Mu pagi hari ini. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Terima kasih. Masuk keluar aku dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk masuk keluar aku dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sembahmu. Masuk keluar aku dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
Sebab darahmu yang menguduskan hati, darahmu yang melayakan kami, ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kenaikan pujian, kenaikan syukur, hormat kemuliaan bagi nama-Mu.
Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Yesus, kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Kau penolong yang ajaib, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Yesus, berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu tiap hari. Kau nyatakan dalam hidup kami bersyukur. Sebab pertolongan-pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami berharap hanya kepada-Mu, percaya kepada-Mu, Yesus. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh, bahkan di tengah badai sekalipun. Sebab kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, menyertai hidup kami, menolong, memelihara, memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh,
aman di dalammu. Suatu mata kami terus memandang kepadamu, tertuju hanya kepadamu, dengan iman dan penuh harap kepadamu, Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku yang tuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu, hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Amen. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu
janji, Kau telah menghentikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Sebab ada Engkau Tuhan yang setia menyertai kami, akan melindungi, menjagai, dan memberkati, serta menolong kami. Dan firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, firman-Mu yang menenangkan hati kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tidak pernah ingkar janji, dan Engkau yang selalu sanggup menggenapi janji-janji. Untuk kami mau tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami, di dalam hati kami, mengendalikan hidup kami. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istri. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kita akan meneliti kembali firman Tuhan di kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Dengan perikop, bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Ayat pertama, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada Baal dan para Aserah. Nah, kita akan bahas dulu yang di ayat 1-7 ini. Bahwa ketika bangsa Israel masuk Kanaan, mereka adalah angkatan yang baru dan angkatan yang belum pernah, yang belum pandai berperang lah. Orang-orang yang belum bisa berperang, angkatan-angkatan muda. Nah, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel pada saat itu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup bersama dengan orang-orang Kanaan dan bangsa di sekitarnya yang dari sejak semula Tuhan sudah katakan di padang gurun melalui perantaraan Musa bahwa setiap bangsa-bangsa itu harus dimusnahkan. Tetapi bangsa Israel tidak memusnahkan mereka, dan kita sudah baca beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ketika di Hakim-Hakim pasal 1, setiap suku yang sudah memiliki tanah pusaka, mereka masing-masing tidak menumpas habis bangsa Kanaan yang ada di sekitar mereka,
dan mereka menjadikan pekerja rodi, orang-orang Kanaan itu menjadi pekerja rodi. Dan di sini mereka bergaul karena di tempat yang baru mereka hidup bersama dan saling mempengaruhi. Tetapi sangat disayangkan ketika mereka hidup bersama, seharusnya bangsa Israel adalah bangsa yang lebih besar di tempat itu. Seharusnya bangsa Israel lah yang berdampak, yang mempengaruhi hidup lingkungan di mana mereka berada. Tetapi ini terjadi hal yang sebaliknya. Ketika ada perkawinan campur, maka justru bangsa Israel yang lebih terpengaruh. Mereka mulai menyembah kepada Baal. Padahal pesan terakhir Yosua juga sudah memperingatkan dan bahkan memberikan pilihan kepada mereka untuk dengan tegas, kata Yosua, aku katakan hari ini bahwa engkau akan memilih ikut Tuhan atau ikut menyembah Allah lain. Tetapi mereka dengan tegas juga menjawab, kami akan menyembah Tuhan, katanya, dan kami akan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tapi pada kenyataannya mereka melanggar perintah Tuhan, dan di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Nah, akhirnya firman Tuhan berkata, mereka sebenarnya bukan, kalau dalam terjemahan yang lain, sebenarnya Tuhan tidak mencobai dan Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan menguji. Di yang kita baca tadi, Tuhan itu menguji. Ketika bangsa Israel sebenarnya dia dicobai oleh keinginannya sendiri, yaitu ketika mereka membiarkan bangsa-bangsa lain hidup di tengah kehidupan mereka, dan akhirnya mereka dijajah. Pada saat itu dijajahlah oleh Raja Aram selama 8 tahun. Dan bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Dan di sini adalah penyelamatnya penebus atau penyelamat pada saat itu yang ditujukan adalah sebagai hakim. Pada zaman itu disebut hakim, tapi berbeda dengan hakim pada saat ini. Jadi pada saat itu yang disebut hakim itu adalah penguasa, dianggap penguasa secara keseluruhan. Bukan pada saat hakim sekarang hanya ruang lingkupnya hanya di bidang hukum dengan keputusan peradilan, tetapi pada saat itu adalah memang yang memimpin bangsa. Nah, pada saat itu muncullah Tuhan pilih Otniel. Otniel, arti nama Otniel adalah singa Tuhan. Dia adalah orang yang berani karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Jadi Otniel ini dia seangkatan dengan Yosua lah ya, karena dia adalah mantu dari Musa. Ketika kalau kita ingat beberapa waktu ada peperangan, mereka akan mengambil Hebron, Sebret apa ya? Sefer. Nah, di situ Musa memberikan anaknya Kaleb, Yosua dan Kaleb. Nah, jadi Kaleb
lebih tua, umur waktu itu sekitar 80-an, dan Yosua 40-an, dan Otniel ini adalah angkatannya Yosua. Jadi Otniel dipilih Tuhan, dan Roh Allah ada di dalam hidupnya. Dia adalah orang yang berani, dan keadaan bangsa Israel aman pada saat itu. Selama satu angkatan. Firman Tuhan mencatat di sini, 40 tahun bangsa itu dipimpin oleh Otniel. Jadi hakim di sini, Hakim Otniel ini, dia menjadi penguasa. Dia yang mengatur segalanya, dan pada saat itu memang peraturan yang ada itu adalah berdasarkan kitab Taurat. Jadi pada zaman hakim-hakim, mereka itu memimpin berdasarkan apa yang menurut firman Tuhan mencatat nanti di hakim-hakim terakhir itu dikatakan bahwa mereka melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan menurut anggapan mereka sendiri. Jadi lanjut kepada Ehud. Di perikop berikutnya tentang Hakim Ehud. Di ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin. Seorang yang kidal, dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja, kata Eglon. Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamnya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu kamar atas itu terkunci, lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginannya itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Sierra. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu. Dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya.
Lagi-lagi bangsa Israel memang sungguh-sungguh bangsa yang tegar tengkuk ya Bapak Ibu. Berulang-ulang mereka melakukan kesalahan yang sama. Kembali mereka dan mereka menyembah Baal dan Asyera. Sedikit gambaran bahwa Baal dan Asyera itu adalah dewa dan dewi bangsa Kanaan yang mereka sembah, yang dibuat berupa patung, dan itu adalah lambang dari dewa dan dewi kesuburan. Dan lagi-lagi mereka melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, dan mereka juga dijajah. Berarti ini adalah angkatan 40 tahun, angkatan yang pertama, dan ini masuk kepada angkatan yang kedua. Angkatan yang kedua juga melakukan hal yang sama, dan mereka kembali dijajah oleh musuh lama, yaitu bangsa Moab. Kalau Bapak Ibu ingat kisah Bileam, nah itu juga bangsa Moab yang menjajah, dan bahkan perikop yang kita baca, mereka bersekutu dengan bangsa lain untuk menyerang bangsa Israel. Dan kembali bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan setelah 18 tahun bangsa ini menjajah bangsa Israel. Nah, yang menarik dari perikop ini adalah dengan jelas dikatakan Tuhan memilih Ehud menjadi pembebas, menjadi hakim, menjadi penguasa bangsa Israel. Di sini dikatakan bahwa Ehud adalah bertangan kidal. Sedangkan Ehud adalah dari suku Benyamin. Benyamin itu bahasa Ibrani itu artinya adalah son of the right hand. Artinya adalah anak dengan tangan kanan. Jadi pada saat itu, ketika seseorang punya tangan kidal, itu dianggap adalah suatu kelemahan yang seharusnya itu tidak bisa menjadi pemimpin. Dianggap orang yang punya kelemahan. Dan kita tahu sama-sama ketika kita baca bahwa Ehud itu hanyalah seorang kurir, penyampai. Zaman sekarang itu disebut kurir, penyampai upeti kepada raja. Tetapi luar biasa Tuhan kita. Tuhan mau, Tuhan bisa memilih siapa saja untuk dia pakai. Dan seringkali ketika kita, bukankah kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan? Bahkan firman Tuhan bilang, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih Tuhan. Dan kita manusia punya banyak kelemahan. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan, ketika Tuhan memilih Ehud, dan dia yang dengan tangan kidal, dia dianggap punya kelemahan. Bahkan pada saat itu dianggap suatu kehinaan. Tetapi Tuhan pakai Ehud. Dan Ehud mau melakukannya. Ehud mengerjakan tugasnya. Ehud menerima panggilan Tuhan itu dengan setia. Sampai 2 generasi Tuhan pakai dia memimpin bangsa Israel selama 80 tahun. Nah, jadi saya teringat dengan firman Tuhan yang di 1 Korintus 12 ayat 9 berkata apa? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahan mula kuasaku bekerja, kata firman Tuhan. Nah, Ehud juga mengalami ini. Kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya, dan dia bisa memimpin bangsa Israel sekalipun dia punya kelemahan. Demikian juga dengan setiap kita punya banyak kelemahan, tapi ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, percayalah bahwa kita tidak sendiri, ada penyertaan Tuhan, Allah yang selalu menyertai kita. Kita tidak dengan banyak alasan untuk menolak. Nggak masalah sih, bagi Tuhan nggak masalah. Tuhan bisa pakai orang lain kok. Nah, dari sini, dari Ehud kita boleh belajar, dalam setiap kelemahan, kekurangan kita, percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang tetap menyertai kita.
Dan selama 2 generasi, bangsa Israel dalam keadaan aman. Kita masuk kepada perikop yang terakhir, yaitu Samgar. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, di perikop yang terakhir ini, hakim ketiga adalah yang bernama Samgar. Tidak banyak di dalam hakim-hakim ini, namanya hanya disebutkan 2 kali. Nanti ketika di hakim-hakim berikutnya, itu akan sedikit diceritakan tentang Samgar, bagaimana memang pemerintahannya pun kita tidak tahu berapa lama, dan bahkan ketika masuk kepada hakim Deborah besok, yang justru nama Samgar ini tidak disebutkan. Maksudnya ketika Otniel, jelas nih, Otniel itu kalau menurut pandangan kita pun sebagai manusia, dia adalah hakim yang hebat lah, pemimpin yang hebat, dia punya background juga berperang yang hebat. Dan terus masuk kepada Ehud yang punya kekurangan, itu Otniel terus dilanjutkan ke Ehud. Tetapi besok kalau kita baca di pasal yang keempat, itu tidak berkata bahwa Samgar mati dan Deborah yang melanjutkan, tetapi malah disebutkan Ehud mati, maka hakim Deborah yang melanjutkan. Nah, uniknya dari Samgar di sini adalah dia adalah juga tidak disebutkan sukunya. Kalau Otniel tadi jelas dia adalah suku Yehuda, Ehud adalah suku Benyamin, dan Samgar tidak disebutkan sukunya. Tetapi banyak literatur berkata dan beranggapan bahwa sebenarnya Samgar adalah orang Kanaan. Kalau kita ingat di Hakim-Hakim pasal 1, ketika ketika suku-suku Israel menempati dan mereka membiarkan orang-orang Kanaan hidup menjadi pekerja rodi, ini adalah suku Naftali ketika mereka disuruh menumpas salah satunya Bet Anat dan mereka tidak menumpas habis. Nanti menurut literatur Samgar adalah bagian dari pekerja rodi. Dan lagi-lagi hakim yang dipilih Tuhan adalah orang biasa. Dia ketika suku Naftali disuruh merebut Bet Semes dan Bet Anat, mereka tidak menumpas habis. Dan Anat itu sendiri adalah salah satu dari Dewi Kanaan. Nah, jadi memang tidak banyak yang berbicara tentang Samgar, dan yang luar biasanya Samgar orang biasa dan dia punya tongkat. Di sini disebutkan tongkat lembu. Tongkat lembu tentunya itu dipakai untuk orang yang membajak sawah. Yang tongkat itu ukurannya kurang lebih ya 2,5 meter, yang di ujungnya memang runcing, dibuat untuk membersihkan kaki lembu yang kotor dan juga mengarahkan lembu. Dan Tuhan juga pakai orang biasa untuk bisa memimpin, dan Samgar walaupun apalah ya, whatever lah, saya ada jalan utama yang biasa dilalui, orang-orang itu sangat takut menghadapi bangsa Filistin ini. Mereka tahan berputar, memilih jalan berputar supaya tidak berhadapan dengan bangsa Filistin. Nah, ketika Samgar mau dipakai Tuhan, Samgar melawan bangsa Filistin itu dalam pertempuran itu melawan 600 orang. Di sini dikatakan dia melawannya sendiri loh Bapak Ibu, hanya dengan tongkat lembu. Padahal secara logika manusia,
Apakah 600 orang Filistin itu tidak melawan dia? Nah, tetapi lagi-lagi ketika dia mau dipakai Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui hidupnya. Ya, jadi Samgar pun orang biasa yang mungkin hanya sebagai pembajak sawah itu bisa dipakai Tuhan ketika ia mau meresponi panggilan Tuhan. Nah, jadi akhir dari apa yang saya dapatkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kedua, Tuhan bisa pakai siapapun. Ketika kita dipilih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, mau nggak kita dipakai oleh Tuhan? Kita memang punya kelemahan, kita memang punya kekurangan, bahkan kita juga adalah manusia yang sungguh sangat terbatas. Kita orang biasa, seringkali kita banyak dengan alasan. Aku nggak bisa lah, aku inilah, aku itulah, dengan banyak alasan. Tetapi hari ini biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan setiap kita bahwa kita adalah sungguh orang yang sudah dipilih Tuhan dan adalah menjadi bagian kita untuk kita memilih bahwa aku mau Tuhan. Apa yang kau kehendaki, apa yang engkau mau aku lakukan, mari Tuhan bekerjalah melalui hidup aku. Itulah yang dapat saya sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih istriku. Jadi seperti apa yang disampaikan istri saya. Nah, hal yang pertama yang saya mau teguhkan lagi, memang kadang terjemahan bahasa Indonesia itu agak rancu, sehingga kadang kita jadi berpikir, loh, di Yakobus bilang Tuhan nggak pernah mencobai siapapun. Tapi kenapa di ayat ini untuk mencobai orang Israel? Nah, kadang sekali lagi bahasa Indonesia itu agak rancu. Tapi bahasa aslinya tidak seperti itu. Bahkan kalau kita baca di King James, to prove Israel by them. Tuhan ingin membuktikan siapa itu Israel lewat mereka, lewat bangsa-bangsa yang ditinggalkan itu. Dan memang terbukti seperti apa yang Tuhan ngomong sejak awal, kalau mereka nggak kalian tumpas, mereka itu akan jadi selumbar di matamu, menjadi seperti duri dalam dagingmu, dan itu yang membuat mereka akhirnya terbukti memang bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak setia. Nah, makanya di sepanjang kitab Hakim-Hakim kita ini akan belajar sebuah kisah-kisah, bukan sebuah kisah, banyak kisah yang menjadi peringatan bagi kita. Karena masa Hakim-Hakim itu 410 tahun lebih kurang. Nah, di situ berulang kali akan kita lihat bagaimana bangsa Israel itu nggak konsisten dengan komitmen kepada Tuhan. Makanya kita kembali kepada kitab Yosua pasal terakhir, poin penting yang harus kita pegang dalam hidup ini adalah komitmen dan konsisten. Nah, bagaimana kita bisa konsisten sehingga kita tetap pegang teguh komitmen kita setia pada Tuhan sampai akhir? Nah, kita harus ngerti tujuannya. Beberapa hari yang lalu di Komsel saya tanya, kenapa Bapak Ibu bisa konsisten dengan komitmen yang dipegang? Nah, masalahnya rata-rata alasannya karena takut. Nah, ini yang salah fatal sebenarnya. Artinya begini Bapak Ibu, contoh kenapa kamu komitmen jaga makan, kenapa kamu komitmen konsisten bisa olahraga hari ini? Kan kita konsistennya sampai hari ini, belum tahu nanti ke depannya kan. Tapi rata-rata mereka, iya Pak, aku contoh, aku jaga kesehatan, aku makan atur, karena aku takut nanti sakit atau takut mati. Nah, itu satu dasar yang sangat-sangat salah. Karena kalau kita konsisten hari ini dengan komitmen kita karena rasa takut, kan artinya begini, ketika kita melakukan dengan konsisten sampai hari ini, apa komitmen kita, contoh kita jaga kesehatan, konsisten sampai hari ini, kan semakin hari keadaan kesehatan kita semakin baik. Nah, ketika keadaan kita semakin baik, nah itu masa yang bisa kita jatuh lagi. Wah, udah sehat. Oh, udah nggak sakit lagi. Sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu.
Berkali-kali mereka jatuh karena seperti itu, nggak bisa konsisten. Ketika keadaan aman, mulai lagi nyimpang dari Tuhan. Nanti kalau sudah dijajah lagi, baru teriak-teriak sama Tuhan. Dan itu kan efek yang apa? Gaya hidup paradigma yang umum. Contoh, kapan kita mau cabut gigi? Waktu sakit. Oh, pokoknya dicabut lah, cabut. Begitu sudah sehat, nggak sakit lagi, sudahlah, nggak usah lah, nggak apa-apa lah ini. Padahal kita tahu itu masih bermasalah gigi itu. Atau sama kapan orang olahraga? Waktu sakit. Wah, saya lihat kadang ada orang udah panas terik jalan dengan gini-gini. Bibir udah merah, tangan sudah dipegang-pegang. Kenapa lah nggak waktu sehat ke olahraga supaya kau sehat? Nah, nanti kalau sudah agak enak dikit, makannya mulai ngaco lagi, nggak konsisten lagi. Nah, makanya kita konsisten itu bukan karena takut sebenarnya. Harusnya kita konsisten itu karena kita tahu tujuan. Nah, jadi di kitab Hakim-Hakim kita belajar banget. Yuk, jadi peringatan. Kita konsisten dengan komitmen kita kepada Tuhan. Bukan karena takut, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Contoh kalau dalam rumah tangga, ada keluarga yang bertahan sampai hari ini. Konsisten kenapa? Walaupun banyak masalah, ya aku tidak mau cerai. Karena kasihan orang tua nanti nanggung aib. Nanti kalau orang tuamu sudah meninggal, cerai dia. Ada yang kasih alasan sama saya, iyalah Pak, demi anak lah Pak, boleh buat lah Pak, bertahan Pak. Nanti kalau anakmu sudah besar, sudah mandiri, cerai. Nah, jadi ada begitu banyak alasan orang bisa konsisten, tapi kalau alasannya karena takut itu bahaya Bapak Ibu. Harusnya kita bisa konsisten dengan komitmen kita seperti Yosua, itu karena kita mengasihi Tuhan, atau kalau secara umum karena kita tahu tujuan dari komitmen kita, sehingga kita konsisten. Kenapa bisa konsisten olahraga? Karena saya tahu jelas tujuannya saya sehat, bukan karena takut. Nah, dan selain apa yang saya sampaikan sebagai tambahan, dan seperti yang istri saya sampaikan tadi, siapapun kita, mungkin kita merasa kita punya kelemahan, Tuhan bukan cari orang hebat. Tuhan cuma mau cari orang yang mau. Karena yang hebat itu Tuhan, bukan kita. Selama kita mau, ini Tuhan, pakai aku, utus aku, Tuhan bisa berkarya. Satu orang Samgar bisa mengalahkan 600 orang Filistin. Nanti kita baca tentang Simpson. Dengan rahang keledai dia bisa bunuh 1.000 orang, mengalahkan 1.000 orang. Nah, memang Samgar tidak masuk hitungan sebagai hakim-hakim, makanya tidak dicatat nama dia sebagai hakim. Hanya dia pernah sekelibat menyelamatkan bangsa Israel. Makanya kenapa seperti istri saya katakan, di pasal 4 besok nggak disebut nama dia. Karena memang dia juga bukan orang Israel. Sehingga dia nggak mungkin memimpin bangsa Israel sebagai hakim. Nah, jadi itu hanya sebuah lintasan peristiwa dia menyelamatkan bangsa Israel. Kalau yang lain tadi kan jelas 40 tahun memerintah. Ehud 80 tahun. Nah, Samgar ya cuman itulah kisahnya seperti itu. Tapi mari hari ini belajar komitmen dan konsisten bukan karena takut, tapi kita tahu tujuan dari komitmen kita. Seperti kita konsisten dalam pernikahan kita dengan komitmen. Kenapa? Karena kita tahu tujuan pernikahan kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Bican. Ya, shalom semua. Dan kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami terus diingatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami komitmen terus setia kepadamu Tuhan. Dan hidup takut akan Engkau. Sehingga seluruh hidup kami Tuhan, kami boleh setia melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Hidup berkenan kepadamu Tuhan. Dan Engkau selalu mengingatkan kami, terus mengajar setiap generasi kami Tuhan, untuk hidup dalam takut akan Engkau.
Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami belajar Tuhan, jika kami setia, Engkau bisa memakai kami dengan keadaan kami apapun juga Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, menyelamatkan suatu bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau juga berkati yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semakin hari Kau memakai hidupnya Tuhan, terus menjadi berkat Tuhan buat banyak orang Tuhan. Kau pakai sebagai Pecen, Ibu Pak Heri, Tuhan dan anak-anak mereka untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau juga memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, dan kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami bersyukur dan kami berdoa buat Pak Budi yang sudah menjalankan operasi. Ya Tuhan, ya Tuhan juga Engkau memulihkan keadaannya Tuhan, semakin hari semakin pulih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat apanya Dorcas Tuhan, Engkau juga pulihkan keadaan tangannya Tuhan, Engkau sembuhkan semakin hari semakin pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat Chris Tuhan yang sudah menjalankan operasi hidungnya Tuhan, juga campur tangan untuk proses penyembuhannya ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Kobuyung Tuhan, radang tenggorokannya di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat Ko Andreas Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau jamah hatinya, Engkau pulihkan hatinya, Tuhan. Berikan dia ketegaran hati untuk setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau taruhkan hikmat pada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil, dan para menterinya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan. Kau memberkati mereka, taruhkan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan bijaksana Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih, kami serahkan setiap doa-doa kami pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami menyerahkan hari yang baru ini. Jaga lindungilah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang berkawal, memagari menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Dalam segala aktivitas kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, dan biarlah kebajikan, kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Happy weekend. Ya, happy weekend. Izin live ya. Mau ke pasar.